Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman Toko, mahasiswa PPG batch 2 di UIN Palu, Batu Karama Palu. Pada video ini akan menjelaskan tugas analisis SKL ya, analisis SKL KIKD serta program tahunan dan program semester. Karena saya mengajar di jenjang MTS mata pelajaran SKI, maka ini adalah standar kompetensi lulusan untuk jenjang madrasah sanawiyah. Dilihat dari dimensinya, ada dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikapnya sendiri, ini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur, peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati, sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Meskipun dalam pelajaran SKI, untuk dimensi sikap, baik sikap sosial maupun sikap spiritualnya tidak dituangkan secara detail, namun dia include dalam pembelajaran. Kemudian dari dimensi pengetahuan yang diharapkan dari lulusan madrasah sanawiyah atau setelah siswa mengikuti pembelajaran selama 3 tahun di MTS, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Adapun untuk keterampilannya, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak seperti kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Nah, adapun tugas saya sudah saya coba buat seperti ini. Ini tugasnya. Yang pertama, kita coba analisis kesesuaian antara KI 3 dan KI 4 atau KI pengetahuan dan keterampilannya. Kita lihat di sini untuk KI 3-nya atau pengetahuannya menganalisis dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Adapun di KI 4 atau keterampilannya, ini mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan atau mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Ini sudah mulai dari tingkatan HOTS ya, sudah mulai ya. Dan ranah abstrak, yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, analisis dan rekomendasinya adalah bahwa KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan ini adalah untuk program selama 3 tahun pada jenjang madrasah sanawiyah atau MTS. Dan KI 3 pengetahuan serta KI 4 keterampilan tersebut sesuai menjadi rujukan KD-KD mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada kelas 7, 8, dan 9. Ini disesuaikan dengan KMA, ini ya KMA nomor 183 tahun 2019. Ini. Kemudian untuk analisis dan rekomendasi KD pengetahuan dan keterampilan, ini yang saya ambil atau saya fokuskan pada pada KD 3.3 yang diprediksi akan saya ajarkan nanti pada
bulan September ini ya. Di mana KD-nya berbunyi menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, ini saya tertarik menggali masalah ini karena satu sisi pesantren itu kadang dianggap sebagai lembaga yang memproduk orang-orang yang berpikir radikalis dan terorisme. Namun di satu sisi, pesantren juga yang menciptakan orang-orang yang memiliki pemikiran yang moderat, yang mampu menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Sehingga saya tertantang atau tertarik untuk membahas materi ini, sekaligus saya kepingin nanti memberikan penekanan dalam proses pembelajaran itu untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, sekaligus menepik bahwa pesantren itu yang memunculkan radikalisme. Sebenarnya justru pesantren ini yang menyebabkan banyak orang berwawasan Islam yang benar karena matangnya kajian keislaman di dalam pesantren. Tetapi mungkin ada pesantren-pesantren yang sifatnya mungkin pesantren yang gurunya tidak jelas sanad keilmuannya dari pesantren mana, lalu membuat perkumpulan-perkumpulan sehingga tidak terkontrol, sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang anti Pancasila dan lain sebagainya. Oke, kembali saya melanjutkan di KI 4 keterampilannya adalah di sini nanti menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia mulai masuknya Islam, nanti di sini saya kaji, kemudian masa kolonialisme, masa kemerdekaan, dan saat ini ya. Nah, dari analisis KD3-nya dilihat dari tingkat dimensi kognitif dan bentuk dimensi pengetahuan, bahwa tingkat dimensi kognitif adalah menganalisis di sini. Menganalisis ini termasuk di C4 dalam taksonomi Bloom ya. Dan pengetahuan tentang perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia adalah bentuk pengetahuan metakognitif. Dalam artian di sini nanti saya lebih ingin mengedepankan bagaimana peranannya. Peranan-peranan pesantren yang dapat diinternalisasikan, dijiwai dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang moderat. Sehingga melahirkan nantinya pelajar-pelajar atau siswa yang memiliki pemikiran dan sikap yang moderat, bisa terinternalisasi dalam diri mereka. Kemudian rekomendasi KD3-nya adalah kesesuaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuannya. Dimensi kognitif ini kan sudah C4 menganalisis, dipasangkan dengan bentuk pengetahuan metakognitif, maka memiliki kesesuaian karena ini terkait dengan jati diri, ya, gaya berpikir dan lain. Jadi tidak ada rekomendasi perubahan. Kemudian dalam bentuk taksonomi dan tingkatan taksonomi pada KD4-nya, di sini menyajikan hasil analisa perkembangan pesantren dan peranannya adalah bentuk taksonomi abstrak ya. Abstraknya ini dalam bentuk pemikiran-pemikiran, sikap-sikap, dan tingkatannya adalah menyaji. Jadi ini menyajikan sudah pada level 5 ya untuk keterampilan abstraknya, menyaji. Nah, kemudian rekomendasi kesetaraan taksonomi KD dan KI 3 dengan KD dari KI 4-nya. KD 3.3 menganalisa C4 memiliki kesetaraan dengan KD 4.1 karena pada tingkatan menyaji atau kompetensi abstrak level 5, jadi tidak ada rekomendasi perubahan. Nah, sehingga kompetensi dasar 3 pengetahuan dari KD-KD pengetahuan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam sudah memenuhi dimensi kognitif untuk tuntutan kompetensi inti 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Sedangkan bentuk pengetahuan juga sudah terpenuhi, yaitu konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, berikutnya adalah program tahunannya. Ini program tahunan
disajikan ini untuk 20 minggu ini, tapi dipetakan dalam satu semester ganjilnya saja, karena untuk persiapan PPL atau praktek nanti yang dilaksanakan diperkirakan bulan September ya. Ini kompetensi intinya ada KI 3, KI 4-nya. Kemudian distribusi waktunya ada 4 jam untuk setiap KD-nya, 4 jam pelajaran, atau ada 4 tatap muka ya, 4 tatap muka, karena setiap tatap muka itu 2 jam. Di sini ada 20 minggu, dan di sini juga ada keterangan 20 minggu, meskipun pertemuannya itu hanya 16 ya, 16 kali tatap muka untuk pembelajaran, karena ada ulangan harian itu 2 kali yang menyita waktu 2 kali tatap muka, dan nantinya ada ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, sekarang pas istilahnya, itu 1 tatap muka. Kemudian ada cadangan yang ini nanti jika cadangan ini memang ada, itu bisa digunakan untuk remedial dan pengayaan, itu 1 minggu saja atau 1 kali tatap muka. Nah, kemudian untuk program semesternya kita coba jabarkan yang ada ini. Nah, seperti ini. Ada tambahan indikatornya, meskipun tadi pada sampai level mengklasifikasi ada juga mengklasifikasikan juga menjelaskan, karena ini berproses dari level lot sampai dengan hot ya. KD-nya cukup banyak, kita sesuaikan dengan buku guru yang telah disusun oleh Kementerian Agama, juga buku siswanya. Kemudian dalam proses pembelajarannya nanti akan kita bahas secara khusus di analisis bahan ajarnya. Ini pelaksanaannya kita mulai di minggu keempat dan kelima, karena minggu pertama kedua ini masih libur. Kemudian minggu ketiga ini masa orientasi atau MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah atau matsama. Nah, kemudian di sini kita kosongkan 2 minggu, karena di tempat kami ini ada kegiatan 17-an sekaligus meramaikan kegiatan Muharram. Jadi yang dipakai 2 minggu sehingga kita tidak pakai untuk pembelajaran langsung di sini. Nah, demikian juga KD 2.332 untuk yang sikapnya. Ini untuk kompetensi yang ke KD yang kedua ya. Ini kita laksanakan di bulan September sampai September pertengahan. Nah, nanti yang peranan ini, nah ini yang ada di akhir September akhir. Rencananya seperti itu sampai dengan KD 3.4. Nah, di sini ada penjelasannya, sama satu semesternya 40 JP atau sekitar 20 minggu yang 16-nya dipakai untuk tatap muka, sedangkan sisanya untuk kegiatan uji kompetensi dan remedial. Nah, demikianlah penjelasan dari tugas analisis SKL, KIKD, Prota, dan Prosem ini. Terima kasih, mohon maaf kalau penjelasannya mungkin kurang sistematis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.